Benar Tuhan, hari ini kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat napas kehidupan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur buat pekerjaan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur buat rumah tangga kami, buat pelayanan kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah memuji menyembah Allah kami yang hidup. Tiba saatnya kami akan duduk diam mendengar sabda firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, sucikan hamba-Mu, agar setiap kata kalimat firman Tuhan yang bersampaikan di tempat ini memberkati, mengajar, menegur, bahkan membangkitkan yang mempercayai kami. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biar Yesus saja dimuliakan, diagungkan, ditinggikan di tempat ini. Demi nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita percaya, katakan amin. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang dikasihi. Terimalah salam saya dari depan mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih kurang semangat. Shalom Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak kuasa, banyak kepeng. Yuk salam dulu, jumpai 50 orang, katakan selamat datang, selamat beribadah. Yesus mengasihi, Yesus memberkati saudara hari ini. Saudara yang nggak ikhlas, salam 50 orang, yuk salam dulu 50 orang saja, jumpai kanan kiri saudara. Jangan di kirinya saja, jangan di kanannya, belakangnya bila perlu, sampai ke belakang sono, sampai lantai 2. Puji Tuhan. Saudaraku, ya, saudara sudah makan siang? Sudah? Belum? Waduh, kelihatan memang siang belum makan siang itu. Nanti habis ya, selesai ibadah, kita makan sama-sama, di bawah ada KFC. Tapi saudaraku bayar masing-masing ya. Hai, bercanda saudaraku. Karena ini sesinya ya biasanya sesi ngantuk ya, sesi siang, supaya saudara nggak terlalu ngantuk. Puji Tuhan. Nah, hari ini tema atau judul khotbah saya berbicara tentang yaitu pesan Yesus sebelum terangkat ke surga. Nah, kenapa saya membawakan tema ini? Tentu ada alasannya. Alasannya adalah karena hari Kamis besok
kita akan merayakan, yaitu hari kenaikan Yesus ke sorga. Nah, ada hal yang menarik ketika kita belajar dari kisah ini. Nah, kalau kita pelajari Alkitab kita baik-baik, saudaraku, setelah Yesus mati di atas kayu salib, lalu kemudian pada hari yang ketiga Dia bangkit dari kematian, lalu kemudian setelah yaitu Ia bangkit dan selama 40 hari Yesus secara berulang-ulang menampakkan diri. Nah, yang menarik adalah waktu Yesus menampakkan diri selama 40 hari, tentu ada pesan-pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya pada masa itu. Salah satu pesan yang sangat menarik, kalau nanti kita lihat, kita akan pelajari dalam Kisah Para Rasul pasal 1, di mana yaitu Yesus memberikan perintah supaya mereka tidak meninggalkan yang namanya Yerusalem. Nah, kenapa mereka jangan meninggalkan Yerusalem? Tentu ada alasannya. Alasannya adalah supaya mereka menunggu atau menantikan yaitu janji Bapa. Janji Bapa adalah Roh Kudus diturunkan, Roh Kudus dicurahkan kepada rasul-rasul atau para pengikutnya. Nah, hari ini buka Alkitab kita, terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita akan baca secara bergantian, saudaraku. Set pertama, nanti saudara ayat yang kedua, lalu tiba di ayat yang ketiga, sama-sama kita baca. Judul perikopnya, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Roh Kudus dijanjikan. Demikianlah firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat 2, saudara. Ayat 3, sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia terus 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan sorga. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Tahukah saudaraku, kita sering mendengar ada sebuah kata-kata bijak yang berkata setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Di dalam perjumpaan tentu ada perpisahan. Di dalam perjumpaan tentu ada kenangan-kenangan indah, di mana orang yang kita cintai, di mana orang yang kita kasih mungkin ingin berpisah dari kita. Benarlah yang dikatakan oleh Alkitab bahwa segala sesuatunya ada masanya. Di bawah kolong langit ini ada waktunya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, sebelum Yesus terangkat ke surga selama 40 hari, Yesus secara berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan yang paling luar biasa, dan Yesus banyak mengajarkan tentang kerajaan sorga dan memberikan pesan kepada murid-muridnya. Salah satu pesannya adalah supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Nah, menarik sekali. Kita akan melihat, kita akan pelajari Bapak Ibu, ada 3 pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya sebelum Ia terangkat ke sorga. Yang pertama, mari buka Alkitab kita
terambil dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya bacakan sama saudara. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi yang pertama yang dapat kita pelajari, pesan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia terangkat ke surga adalah supaya murid-muridnya pergi untuk memberitakan Injil. Bilang sama saya, katakan memberitakan Injil. Nah, Yesus memberikan perintah, Yesus memberikan delegasi kepada murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil, untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan tentu perintah ini berbicara tentang amanat agung Tuhan Yesus. Ini berbicara tentang tugas dan tanggung jawab murid-murid pada masa itu. Tapi tahukah saudaraku, Bapak Ibu, tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil bukan hanya saja tugas gembala, bukan hanya saja tugas para pendeta, bukan hanya saja tugas para pelayan Tuhan di tempat ini. Tetapi waktu saudara terima Yesus, waktu saudara menjadi yaitu orang yang lahir baru, tinggal di dalam Yesus, mau tidak mau, suka tidak suka, Anda dan saya harus mau memberitakan Injil kerajaan surga. Katakan amin. Saudaraku, Bapak Ibu, ini pesan Yesus. Ini amanat agung Yesus yang harus dilakukan murid-muridnya. Jadi murid-murid punya tugas dan tanggung jawab yang begitu berat. Nah, kita akan pelajari, saudaraku, di ayat 19 sampai dengan ayat 20, apa tugasnya? Apa amanat agungnya bagi murid-murid? Apa amanat agungnya bagi setiap kita yang percaya Yesus? Yang pertama, ayat 19a dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Dalam terjemahan bahasa Yunani dikatakan, mateteo panta ta etne, yang artinya jadikan muridku bangsa-bangsa, yang artinya beritakan Yesus ke ujung bumi, beritakan Yesus ke seluruh ujung bumi. Nah, Bapak Ibu, gereja, bahkan setiap orang percaya harus memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Nah, salah satu tujuan pemberitaan Injil adalah untuk memuridkan mereka supaya mereka yang mendengarkan Injil, supaya mereka menerima Injil, mentaati perintah atau menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, sebab itu saudaraku, tugas kita sebagai orang Kristen begitu berat. Tapi saya percaya Tuhan akan memberikan Anda dan saya kemampuan demi kemampuan untuk kita menyanggupkan tentang kita memberitakan Injil kerajaan surga. Injil berbicara tentang kabar baik. Apa kabar baiknya? Ya, orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Jadi saudaraku, berita Injil adalah berbicara tentang kuasa dan mujizat Tuhan. Lalu kemudian apa amanat agungnya? Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Jadi kata baptis dalam terjemahan bahasa Yunani katakan baptiso, yang artinya ditenggelamkan. Jadi waktu Anda dan saya dibaptis, ditenggelamkan, jadi
Salah satu syarat baptisan adalah baptisan selam. Anda dan saya dimateraikan menjadi warga kerajaan surga. Dan bukan hanya itu saja, saudara dilepaskan, dibebaskan dari kutuk-kutuk dosa, dibebaskan dari roh-roh jahat. Jadi baptisan merupakan tanda pertobatan bagi yang percaya kepada Yesus. Katakan amin. Saudaraku, gembala sidang Anda dan saya, almarhum pendeta Dr. Yesaya Pariaji, diajarkan lebih dari 5 kali tentang baptisan selam. Bagaimana membaptis dengan benar, bagaimana membaptis sebagai warga kerajaan surga. Dan baptisan yang benar adalah baptisan Yohanes. Jadi baptisan ini telah didelegasikan kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di Gereja Tiberias Indonesia. Terlebih kepada hambanya, ya, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji. Jadi Bapak Ibu, delegasi ini, tanggung jawab ini, tugas ini harus dilakukan. Karena Tuhan dapat perintah melalui almarhum gembala sidang kita Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, lalu didelegasikan. Ya. Kata delegasi itu tugas, diberi tanggung jawab. Sama halnya seperti sebagaimana Yesus memberikan delegasi perintah itu kepada para muridnya. Jadi delegasi itu, perintah itu, tugas itu, tanggung jawab itu harus dilakukan. Karena inilah tujuannya berita Injil. Lalu kemudian Bapak Ibu disampaikan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi selama 3,5 tahun Yesus bersama dengan murid-muridnya, bahkan setelah dia bangkit selama 40 hari, Yesus juga secara berulang-ulang mengajarkan tentang kerajaan surga. Kayak Yesus bilang, kata, ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudaraku, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan buat saudara. Mungkin saudara bilang kepada saya, Pak Pendeta, saya kan bukan sekolah teologi. Memang betul. Mungkin saudara berkata, Pak, saya kan belum ambil ya sekolah Alkitab 1 tahun. Memang betul. Kalau saudara pelajari Alkitab saudara baik-baik, para pengikut Kristus dan apalagi ke-12 murid Kristus itu dari latar belakang nelayan. Amin. Dan selama 3,5 tahun, bagaimana murid-murid itu menerima pengajaran dari Yesus langsung. Bagaimana memberitakan Injil, bagaimana mengusir roh jahat, bagaimana mengadakan kuasa tanda dan mujizat Tuhan. Tapi saya percaya, sekalipun saudara belum belajar yaitu atau sekolah teologi, tapi ketika saudara rajin baca Alkitab, maka Roh Kudus yang akan memampukan saudara untuk memberitakan Injil kerajaan surga. Karena berbicara tentang Injil, berbicara tentang kabar baik dan Yesus itu sendiri. Nah, oleh sebab itu jangan pernah malu-malu untuk memberitakan Injil. Karena yang Tuhan cari adalah ketika Anda dan saya dipanggil oleh Tuhan, yang ditanya bukan jumlah harta saudara, yang ditanya bukan berapa jabatan saudara, yang ditanya adalah sudah berapa jiwa yang saudara bawa di hadapan Tuhan. Saudaraku, saya punya kesaksian yang begitu indah. Kadang-kala Bapak Ibu kita para pelayan bahkan hamba Tuhan kalah dengan orang-orang yang tidak sekolah teologi dalam pemberitaan Injil. Ini serius Bapak Ibu. Kadang-kala kita malu ya dengan orang-orang yang tidak sekolah teologi. Saya punya mertua Bapak Ibu. Mertua saya ini orang yang radikal dalam memberitakan Injil. Radikal banget. Cuma Tiberias. Radikal banget. Salah satu pemberitaan Injilnya dia cuma menyebut
bahwa Yesus adalah jalan keselamatan menuju ke surga. Salah satu pemberitaan Injilnya adalah bahwa Yesus adalah, di dalam Yesus ada keselamatan. Jadi suatu ketika, jadi kalau setiap kali ada pengamen dalam rumah, datang ke rumah kami, karena saya kan tetangga sama mertua saya. Jadi setiap kali datang pengamen, saudaraku, ya kan, nyanyi-nyanyi gitu. Nah mertua saya dengar ini nanti nih. Misalkan dia dengar waktu orang ngamen, dia ambil duitnya, dia kasih 10.000. Yang disampaikan apa? Tuhan Yesus memberkatimu, Yesus adalah jalan keselamatan menuju ke surga. Wih, serius. Kadangkala kita saudaraku miris kita sebagai pendeta. Begitu radikal sekali dalam memberitakan Injil. Serius Bapak Ibu. Apalagi waktu kami jalan-jalan ke Bali ya naik mobil gitu ya. Atau mungkin suatu ketika mertua saya ikut mau liburan kemana gitu. Ya. Yang selalu ditekankan Bapak Ibu waktu mau bayar parkiran, sama tukang parkirannya itu dia bilang, Tuhan Yesus memberkatimu, Yesus adalah jalan keselamatan. Sangat sederhana sekali. Kalau kita dengan orang-orang yang kuliah teologi, ya kan? Saya percaya firman yang disampaikan, nama Yesus yang disampaikan pasti bertumbuh dan tidak akan pernah kembali sia-sia. Katakan amin. Nah oleh sebab itu jangan malu-malu dalam memberitakan Yesus yang telah lahir, yang telah mati, yang telah bangkit, yang telah naik ke surga. Saudara hari ini mulai memiliki tugas dan tanggung jawab memberitakan bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya menuju ke surga. Katakan amin. Iya. Hari ini saudara harus ambil komitmen. Yang ingin siap untuk memberitakan Injil, angkat tangannya. Yang memberitakan Yesus. Ayo. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Jadi yang kedua yang dapat kita pelajari bahwa pesan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia terangkat ke surga adalah supaya murid-muridnya menantikan janji Bapa. Ya. Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem. Ada apa dengan Yerusalem? Yerusalem adalah kota damai. Yerusalem adalah tempat kelahiran Daud. Dan Yerusalem adalah di mana tempat yang paling disenangi oleh Yesus. Saudara baca Alkitab saudara baik-baik. Waktu Yesus berumur 12 tahun, dia sedang berada di Bait Allah di kota Yerusalem. Waktu Yesus disalibkan di Yerusalem. Waktu Yesus naik ke surga, Yerusalem. Waktu nanti Yesus datang kedua kali, kakinya berjejak di Bukit Zaitun di kota Yerusalem. Sebab itu ada pujian bilang begini, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi
bawa saya masuk sana. Dan Yerusalem juga berbicara tentang rumah Bapa di surga. Makanya ada dikatakan Yerusalem baru. Saudaraku, Bapak Ibu, murid-murid menantikan, murid-murid menunggu selama 10 hari di loteng atas di mana mereka berdoa. Tetapi yang terjadi, Yesus tidak ingkar janji. Mereka menunggu tidak sia-sia. Dan di hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid. Menantikan atau menunggu, saudaraku, bahwa dalam setiap perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, ini menantikan jawaban doa kita di dalam Kristus. Katakan amin. Tahukah saudaraku, Abraham menantikan keturunan dari Sarah kurang lebih 25 tahun. Daud selama 15 tahun ia menunggu menantikan menjadi raja setelah diurapi oleh Nabi Samuel. Dan Ishak menunggu selama 20 tahun punya keturunan dari Rifka. Dan Yakub, saudaraku, selama 14 tahun dia menantikan, menunggu supaya yaitu dia nikah kepada si Rahel. Memang menantikan, menunggu bukanlah hal yang mudah. Menantikan dan menunggu membutuhkan kesabaran yang tinggi. Kalau hari ini penyakit saudara belum disembuhkan, bersabarlah, nantikanlah jawaban dari Tuhan. Katakan amin. Kalau hari ini usaha saudara belum diberkati, teruslah berdoa, teruslah bersabar dan melangkah dengan iman. Iman saudara tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin. Sebab itu saudaraku, bersabarlah. Saudara bilang, Pak Pendeta, saya sudah bergumul 15 tahun supaya suami saya bertobat. Saya bergumul 20 tahun supaya suami saya naik jabatan. Bersabarlah. Amin. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini? Mungkin saudara menunggu menanti jawaban doa supaya ingin punya rumah di bumi. Mungkin saudara menantikan jawaban doa, menunggu jawaban doa supaya saudara ingin punya mobil. Bersabar saudaraku, ada waktunya. Karena segala sesuatu ada waktunya dan ada masanya. Hidup ini tidak, saudaraku, hidup saudara itu bukan hidup yang serba instan. Yang ada itu Indomie instan. Iya, hidup ini proses saudaraku. Iya, nggak ada orang langsung tiba-tiba langsung jadi jenderal, nggak ada. Nggak ada orang langsung tiba-tiba jadi bos besar, nggak ada. Dari nol dulu. Setiap perkara-perkara kecil baru setia kepada perkara besar. Sebab itu kalau Tuhan memberikan saudara tanggung jawab kecil, setia. Amin. Maka Tuhan kasih perkara-perkara yang besar. Bersabar. Katakan kanan kirimu, bilang begini, tepuk pundaknya, bilang bersabar menantikan jawaban doa. Ayo. Ayo bilang. Yang baru ngomong bilang begini, jangan ngomong doang. Amin. Iya, bersabar menantikan jawaban doa. Karena Tuhan tidak lalai menepati janji-janjinya. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah. Yang ketiga, yang terakhir, Yohanes 21 ayat 15. Yohanes 21 ayat 15. Saya akan bacakan untuk saudara. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga yang dapat kita pelajari pesan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia terangkat ke surga adalah supaya murid-muridnya mengembalakan domba-dombanya.
Sebelum Yesus memberikan tugas kepada murid-muridnya memberitakan Injil, Yesus bertanya kepada Simon Petrus sampai 3 kali. Sampai Yesus bilang begini, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Lalu Simon Petrus bilang begini, benar Tuhan, saya mengasihi mereka. Tapi Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan Yesus ini membuat hatinya gelisah dengan masa depan para pengikutnya. Pertanyaan Yesus ini membuat pikirannya tergugah dan hatinya tergugah. Kenapa? Karena Yesus tidak akan bersama-sama dengan murid-muridnya, tetapi Yesus memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Ini tanggung jawab yang berat sekali bagi murid-muridnya pada saat, karena mereka sudah terlalu nyaman bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun. Nah, yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, apa itu gembala dan apa itu domba? Gembala adalah penjaga atau pembimbing kawanan domba atau kawanan kambing. Tahukah saudaraku, tugas gembala adalah bertanggung jawab atas domba-dombanya dan melindungi domba-dombanya terhadap bahaya dari luar dan menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Itu tugas gembala. Dan gembala pun merupakan salah satu jawatan pelayanan di gereja. Makanya Alkitab saudara berkata ada 5 jawatan pelayanan di gereja. Yang pertama rasul, yang kedua nabi, yang ketiga pemberitaan Injil, yang keempat gembala, yang kelima pengajar. Jadi gembala harus rela berkorban demi domba-dombanya. Itu gembala. Apa itu domba? Domba adalah binatang yang bersih. Domba adalah binatang yang jinak. Domba adalah binatang yang penurut. Dan domba digambarkan sebagai pengikut Kristus. Saudara adalah domba-dombanya Kristus. Saya mencatat Bapak Ibu, gembala dan domba simbol kerendahan hati. Hakikat dari gembala terhadap domba, karakter seorang pelayan Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara dikasih kepercayaan tugas sebagai pelayan Tuhan, melayanilah dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara dipercayai sebagai ibu rumah tangga, layanilah suamimu dengan sungguh-sungguh. Dimanapun saudara ditempatkan, dimanapun saudara dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, layanilah. Karena yang kita layani adalah Kristus. Amin. Iya. Pak, saya kan gak melayani di gereja. Saudara, di pekerjaan saudara sudah melayani. Amin. Saudara sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, saudara sudah melayani. Jadi sebagai pelayan itu nggak hanya di gereja. Jadi Anda dan saya adalah dolosnya Allah, kesetnya Allah. Jadi dolosnya Allah itu, kesetnya Allah itu ya diinjak-injak tuh nggak apa-apa. Itu kesetnya Allah, dolos. Kita ini dolosnya Allah. Kita ini hambanya Tuhan. Jadi jangan sakit hati kalau orang kita layani menolak saudara. Jangan pernah sakit hati. Saya punya kesaksian Bapak Ibu. Waktu saya pertama kali bertobat, lahir baru di baptis Islam, orang tua saya bukan makin bangga, enggak. Orang tua saya justru malah membenci saya. Tapi saudaraku, berjalan dengan waktu, saya menunjukkan buah-buah pertobatan saya. Tentu ya ada dampak ya baik buruknya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai pelayan Tuhan. Bahkan sampai-sampai mama saya bilang begini, gereja kamu yang paling benar. Ya. Sampai-sampai dibilang kalau nanti mamamu mati, kamu tidak akan lihat mamamu mati. Saya bilang siapa? Masa orang tua kita meninggal kita nggak akan lihat? Ya kita sebagai anak kalau orang tua kita meninggal pasti kita datang dong. Ya kan?
Tapi saya nggak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya membalas kejahatan dengan kebaikan. Dalam perjalanan hidup saya sebagai pendeta Bapak Ibu, waktu mama bapak saya sakit, yang paling utama di telepon saya adalah saya sendiri, anaknya yang pendeta. Saya nggak pernah kutukin orang tua saya. Saya nggak pernah memaksa orang tua saya supaya bertobat, kalau nggak mati masuk neraka. Enggak. Tapi saya tunjukkan bahwa pertobatan saya sebagai pelayan Tuhan. Dia sakit, saya doakan. Tapi sebelum saya doakan, pertama kali saya tanya kepada mama saya, maukah engkau sembuh? Dia bilang mau. Bertobatlah. Tapi malah dibilang begini, bertobat Mima kata. Bertobat Mima katanya. Ya nggak apa-apa. Ya udah mama, kalau nggak mau didoakan nggak apa-apa. Oh ya doakanlah. Ya mau sembuh nggak? Ya maulah. Ya udah kita doakan. Sampai hari ini saudara, orang tua saya udah mengerti bahwa anaknya pelayan Tuhan. Amin. Pelayanan kita hari ini nggak ada artinya, nggak ada harganya. Amin. Kita melayani, ya, bahwa sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita melayani karena Yesus sudah melayani kita. Sebab itu layanilah Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Iya, kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ya. Karena yang Tuhan inginkan nanti, Dia tanya berapa jiwa yang kita bawa di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita punya tugas dan panggilan masing-masing dalam Tuhan. Sekecil apapun tugas dan panggilan kita di dalam Tuhan, percayakan bahwa Tuhan pasti memperlengkapi saudara dengan kuasanya. Katakan amin. Sungguh-sungguhlah dalam tugas dan panggilan saudara, dimanapun saudara ditempatkan. Karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya masa depan buat Anda dan saya. Beri tepuk tangan, dipuji Tuhan. Kesimpulan khotbah kita, ada 3 hal yang dapat kita pelajari pesan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Ia terangkat ke surga. Yang pertama, supaya murid-muridnya pergi untuk memberitakan Injil. Yang kedua, supaya murid-muridnya menantikan janji Bapa. Yang ketiga, supaya murid-muridnya mengembalakan domba-dombanya. Maju terus dalam Tuhan, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Jangan lupa BPJS, berharap pada Yesus saja, berseru pada Yesus saja, berdoa pada Yesus saja. Salam minyak dan anggur. Beri tepuk tangan, beri puji kepada Allah. Tutup Alkitab saudara. Mari kita sama kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah. Mari sama-sama kita puji, katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah.
ku terima sekarang kemenangan. Oh, lebih sungguh lagi, beri tepuk tangan di pujian bagi Allah.